pertama, kita langsung gitu. Yang pertama itu ada, ada condition. Kurang lebih ekspresi atau sintaknya kurang lebih kayak gini. Dimulai dengan if, kemudian ekspresinya apa? Ekspresinya ini harus diubah ke boolean ya. Terus bloknya ini dia mau ngapain? Setelah si expressionnya ini terpenuhi, si blok ini yang dieksekusinya apa gitu. Terus kalau misalkan si ekspresinya ini nggak terpenuhi, dia ada ekspresi yang lain. Nah, ketika ekspresi yang kedua ini terpenuhi, maka yang dieksekusi itu yang blok yang kedua ini. Nah, kalau misalkan ekspresi ini sama ekspresi ini dua-duanya nggak dipenuhi, maka defaultnya itu else, yang ke eksekusi itu blok yang terakhir ini. Kalau misalkan kita pengen lihat contoh, nah misalkan kita punya, mana sih? Udah, nggak usah. Misalkan kita punya kondisi kayak gini. Ketika bulannya sama dengan Januari, kita aksinya itu misalkan jual kambing. Ini tuh berarti ekspresinya bulan sama dengan Januari. Ini bloknya jual kambing yang jual domba yang dieksekusinya. Ketika bulannya sama dengan Mei, yang dieksekusinya adalah menjual kambing. Terus defaultnya, kalau misalkan semua yang di sini itu nggak terpenuhi, berarti masuk ke lainnya dong. Nah, yang dieksekusinya itu jual kambing. Kalau misalkan kita bikin bentuk if else ya, sebelumnya kita harus, kalau misalkan conditionnya itu bukan dalam fungsi, kita harus define dulu variabelnya. Misalkan bulannya kita mau bulannya apa? Misalkan bulannya Mei. Terus misalkan ada dua parameter ya kondisinya, ada yang pertama bulan, ada yang kedua dompet. Terus ini dompet misalkan sama dengan misalkan 5, ini angka ya, 5.000, ini jangan 5 juta deh, ini misalkan 5.000 tapi dalam ribuan jadi 5 juta ya tuh. Misalkan ini jangan 5 juta tapi 4.000 dan 6 juta gitu. Oke, terus kita bikin kondisinya kayak gimana, berarti kondisinya jadi if, pokoknya kan kita mulai dari if, terus ekspresinya apa, berarti nanti if ekspresinya kan ada bulan sama dengan, ini kita ngikut yang ini ya, ikut aturan yang di atas ini, berarti bulan sama dengan Januari. Nah, apa dia jual domba katanya. Print, misalkan kita ngeprint aja, ngeprint jual domba, print jual domba kayak gitu. Terus kita punya kondisi yang kedua nih, ketika bulannya sama dengan Mei. Kalau misalkan lihat di sini kondisi yang ada ekspresinya, kita pakainya elif kan. Bentar, elif bulan sama dengan Mei, ngapain nih? Jual kambing katanya, berarti ntar print jual kambing. Oke, terus ada lagi nih ekspresi yang ketiga, ketika bulannya September dan dompetnya kurang dari 5 juta. Berarti ntar di sini ada elif bulan sama dengan
September, dan di sini berarti ada N, dompet sama dengan, bukan sama dengan ya, kurang dari 5, kurang dari, kayak gini. Oke, apa ini? Saya jual sapi. Jual sapi. Terus ada yang terakhir nih, lainnya. Berarti lainnya itu kan yang nggak masuk ke ekspresi-ekspresi yang ini, nggak masuk ke kondisi-kondisi yang ini. Berarti di sini pakai else. Print jual ayam. Oke, kita punya variabel Mei, dompet bulannya Mei, dompetnya isinya 6 juta. Kalau misalkan kita run, ini kan dia masuk ke yang kondisi yang kedua kan ya, berarti harusnya output dari kondisi ini dia masuknya ke sini kan, bulannya sama dengan Mei. Jadi dia harusnya jual kambingnya. Oke, kalau misalkan kita run, nah keluarkan jual kambing. Kalau misalkan kita ubah misalkan di sini misalkan September. Nah, meskipun masuk ke sama dengan September, tapi dompetnya kan dia masih 6 juta ya. Jadi harusnya masuknya ke yang lainnya ini, harusnya jual ayam. Coba yang ini di run, terus ini run lagi. Nah, jual ayam kan. Kalau misalkan kita ubah nih jadi 4 juta misalkan. 4 juta. Nah, dia jual sapi kayak gitu. Soalnya dia masuknya ke yang sini. Yang ini yang ke eksekusi nanti. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak masalah condition? Nggak ada. Oke, lanjut ke... Enggak bang, saya bang mau nanya. Ya, silakan. Enggak, saya mau nanya tipsnya dong bang. Saya kemarin saya nyoba yang if-nya tuh agak pusing sih urutannya gitu. Kan kemarin saya coba, kan kebiasaan di Java kan bang. Jadinya kan kalau tekan if langsung bawahnya ada if L, langsung kan ke tab 1 kali. Nah pas di sini kan agak pusing gitu karena harus lurus tuh. Ada enggak bang punya tipsnya sendiri buat baca gitu biar bisa baca kira-kira ini if-nya masuk kemana, else-nya masuk kemana. Kalau misalkan di Python itu kan, kalau misalkan di bahasa lain itu kan pemisah atau apa sih namanya, apa ya namanya, bukan separator, apa ya, jadi yang menyatakan bahwa itu tuh stop gitu, itu kan biasanya titik koma kan, ya nggak? Ya nggak? Kalau misalkan di bahasa lain. Kadang pakai kurung kerawal. Ya bisa kurung kerawal. Ada juga yang pakai titik koma kan, atau kurung kerawal. Nah, kalau misalkan di dalam Python itu dia pakainya indentasi. Indentasi itu kayak gimana ya? Ya indentasi tab gitu. Jadi ketika dia ngetab, ini kan printnya ngetab kan ya, ada tabnya kan ya. Dia itu masuknya ke yang atasnya, berarti dia masuk ke si if-nya. Kalau misalkan elif ini kan dia nggak ngetab, berarti dia sejajar sama si if ini, sejajar statusnya, gitu. Sama kayak fungsi juga kan, def apa gitu, apa terus ini. Nah, dia indentasi kan, berarti nanti yang di dalam yang satu tab ya pokoknya yang satu tab ini masuk ke bagian atasnya gini, terus gini. Kecuali kalau misalkan kita udah back lagi ke belakang, ini udah yang baru lagi nih, dia udah nggak, berarti line ini tuh dia udah nggak masuk ke def ini, udah nggak masuk ke fungsi ini. Sama si elif ini dia udah nggak masuk ke if ini, kayak gitu. Berarti bang, kalau buat if di dalam if juga berarti di dalam if-nya tuh pas satu tab masukin if lagi gitu Pak. Harus dalam harus indentasi, misalkan gini kan. Nah, if apa ya? If bulan sama dengan misalkan Mei gitu kan. Terus dalamnya ada if lagi kan gini, if apa?
dompet Enggak. dengan 1000. Terus dalamnya ada if lagi, if apa sih? Apa lah gitu, misalkan if apa gitu. Nah, ntar si if ini dia masuknya ke if yang ini, terus yang if yang ini masuknya ke if yang ini, kayak gitu. Kebayang nggak maksudnya? Gimana ya? Kebayang sih Pak, pas kayak gini. Nah, berarti kalau kita mau ngeprint, misalkan mau print yang if paling atas, berarti sejajarnya harus di mana tempat letak printnya Pak, di dalam, di bawah if-nya langsung atau di paling bawah gitu. Kalau misalkan kita misalkan gini, misalkan bulan sama dengan Mei, sini print Mei gitu kan, misalkan. Terus kalau misalkan if dompetnya sama dengan 4.000, saya di sini print kaya misalkan. Terus misalkan, udahlah, ini aja dua dulu ya. Misalkan kayak gini. Kita kan punya dompetnya 4.000, bulannya September kan, ya nggak? Berarti harusnya nggak masuk dua-duanya dong, ya nggak? Atau biar gampang ini saya ubah dulu ke Mei deh. Mei. Terus ininya saya ubah jadi 3 juta misalnya. Oke, run. Terus yang ini run juga. Tuh, yang ke printnya cuma Mei doang. Yang ke printnya itu cuma sebelah sini doang. Yang print yang ini nggak ke eksekusi, soalnya si ekspres yang ini nggak masuk kan, ya nggak? Dia dompetnya cuma 3 juta, sementara di sini baru ke print itu kalau misalkan dompetnya 4 juta. Coba kalau misalkan di sini 4, nah kan? Terus sekitaran yang ini. Nah, dia ke print dua-duanya. Jadi yang ini masuk, ekspresi yang ini masuk, ekspresi yang ini juga masuk. Iya, Oh, Bang. kebayang nggak? Kebayang nggak? Kebayang Bang ya. Oke, kayak gitu ya kurang lebih. Makasih. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kak, izin bertanya boleh? Ya, silakan. Kalau misalnya kita ngasih nilai inputan misalnya kayak gitu bisa nggak misalnya menentukan bilangan ganjil atau genap gitu. Tapi Oh, ngasih inputannya itu kita langsung kayak ngeran dulu. Jadi ngeran dulu baru ngasih inputan kayak gitu bisa nggak? Kan kalau di C++ kan bisa gitu pakai bahasa apa Cin. Ya kan? terus? Ya, Cin. Jadi ntar pas kita ngeran gitu. Misalnya kita input apa langsung masukin inputannya di compiler Oh, gitu. Baru langsung muncul. bisa aja. Kayak misalkan yang ini nih, misalkan ini. Kita misalkan bulan sama dengan input gitu kan. Input apa nih? Masukkan bulan misalkan. Kan gini ya. Terus dompet sama dengan input masukkan dompet, masukkan uang harusnya. Terus karena ini integer, berarti ntar harus pakai integer ya. Kalau misalnya kita run, nah misalkan masukkan bulannya apa, misalkan samain aja ya kayak tadi. Mei, masukkan dompetnya misalkan sama aja deh 4 juta. Nah dia ke print dua-duanya, soalnya ntar si Mei bulannya dia ngambil bulan yang ini. Ketika di input kan ini kan sama kayak di C++ kan kayak si in kan ya, input ini si in-nya dia masuk ke variabel bulan. Ntar ketika di conditionnya, oh bulannya harus kontekan sama dengan Mei, print Mei. Sementara kan kita udah dapat kan variabel bulannya itu ketika input tadi Mei. Kebayang nggak? Ya kebayang Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Kita lanjut ke yang selanjutnya.